Mas dan teman-teman CCC, kembali lagi dalam acara Cleft Talk dari Cleft and Craniofacial Center, Rumah Sakit Cipta Mangunkusumo, Jakarta. Bersama saya Dr. Jessica. Nah, hari ini kita mau membahas nih mengenai luka bakar pada anak bersama expert di bidangnya, seorang spesialis bedah plastik rekonstruksi estetik, konsultan burns, yaitu Dr. Aditya Wardana, spesialis bedah plastik rekonstruksi estetik konsultan. Selamat siang Dr. Adit. Selamat siang Dr. Jessica dan teman-teman di CCC. Baik dok, gimana kabarnya dok hari ini? Baik, alhamdulillah baik. Semoga PES dan teman-teman CCC semua juga lancar ya puasanya ya dok ya. Iya. Nah dok, hari ini kita mau bahas nih mengenai luka bakar pada anak. Nah mungkin karena banyak juga parents yang suka menanyakan, karena topik ini bisa dibilang cukup sering ditemukan pada anak nih dok. Jadi walaupun di rumah, biar mereka juga bisa menangani luka bakar pada anak dengan lebih baik dok. Nah mungkin dokter bisa cerita dulu dok, sebenarnya seberapa sering sih luka bakar pada anak ini? Ya, tidak ada angka yang pasti karena kita belum punya registrasi nasional berapa prevalensi luka bakar. Coba kalau melihat dari pasien yang datang ke RSCM, ya kira-kira perbandingannya mungkin 1:3. Jadi satu anak 3 pasien dewasa. Baik dok. Memang nggak banyak sih yang dirawat gitu ya. Mungkin kalau lebih banyak dewasa karena accident related injury mungkin ya. Kalau anak-anak ya karena kan yang juga anak-anak nggak bekerja, biasanya ya kejadiannya di dapur atau kamar mandi. Baik dok. Nah kalau misalnya untuk penyebab terbanyak sebenarnya apa sih dok yang menyebabkan luka bakar pada anak? Biasanya air panas, misalnya dari dispenser yang hotnya itu mungkin nggak ada sistem kuncinya ya, jadi dipegang airnya keluar, nah itu kena. Atau mau mandi, ibunya buat air panas, taruh ke ember, cuman mungkin embernya lupa dikasih air dingin. Nah anaknya begitu lihat air udah langsung masuk. Di rata-rata ya air panas penyebabnya. Ya, mungkin ada yang lebih besar lagi. Nah ini biasanya gara-gara main petasan. Untuk usia yang lebih gede mungkin ya dok ya? Yang lebih gede lagi deh, main petasan. Atau kalau Idul Adha dia bakar-bakar, bakar daging kambing, terus kalau apinya kurang gede disiram sama bensin, akhirnya malah mengenai dirinya gitu. Ya seperti itu kalau anak-anak. Baik dok, jadi tadi penyebab terseringnya tuh air panas, terus api, minyak, kemudian api ya dok ya? Ya. Baik dok. Nah kalau untuk derajat luka bakar dok, sebenarnya luka bakar seperti apa sih yang misalnya dibilang parah atau tidak parah dok? Tingkat keparahan luka bakar satu dari luasnya sama kedalamannya. Semakin luas, tendensi untuk semakin dalam. Semakin luas, cairan gampang keluar sehingga perlu cairan pengganti karena terjadi dehidrasi. Terus kedalaman luka related to infection, dan disitulah semakin luas, semakin dalam mulai terlihat angka kematian. Survival biasanya kalau dalam, angka kecacatannya yang terlihat ya. Jadi namanya luka bakar seperti itu kenapa sih ditanganin di suatu unit kerja untuk luka bakar, yaitu tadi untuk mencegah kecacatan sekaligus mortalitas. Baik dok. Nah kalau misalnya dok ada mungkin sekarang namanya era digital ya dok ya, orang tua tuh suka searching sendiri gitu. Kalau misalnya derajat luka bakar
yang ada grade-grade-nya begitu, apakah perlu sampai orang tua tahu untuk menentukan kapan anaknya misalnya perlu dibawa ke rumah sakit atau enggak dok? Yang jelas kalau P3K-nya itu irrigation on tap water, dialirkan pada air yang mengalir, air keran aja cukup selama 20 menit. Itu kalau luka bakarnya minor. Artinya apa? Ya bisa dibawa ke wastafel gitu ya. Tapi kalau lukanya mungkin hampir satu punggung atau satu badan tentu ya susah. Nah kayak begitu harus ke rumah sakit segera. Takutnya terjadi dehidrasi terus shock, sehingga dia perlu dipasang infus untuk mengganti cairan yang hilang atau yang keluar. Meskipun dalam tanda petik luka bakarnya minor, tapi kalau ada luka yang dalam, meskipun setelah diberikan P3K air yang mengalir, tetap harus bawa ke dokter. Karena itu tadi untuk mencegah kecacatan. Nah, catatannya spektrum dari mana? Mulai dari beda warna. Seberapa jauh sih beda warnanya? Biasanya dia lebih pucat kalau lukanya dalam, sampai terjadinya jaringan parut. Apalagi parut yang di sendi mengakibatkan pemendekan, sehingga terjadi namanya kontraktur, tangannya nggak bisa lurus, kakinya nggak bisa lurus, aktivitas terganggu. Baik dok. Nah tadi dokter kan sempat menyebutkan nih penanganan awal luka bakar itu diirigasi selama kurang lebih 15 menit dengan air mengalir ya dok ya. Nah tapi banyak juga nih di luar sana yang banyak yang mitos-mitos bisa dibilang dok, katanya mengoleskan minyak, odol. Nah apakah sebenarnya luka bakar itu perlu dioleskan sesuatu dok? Ya, luka bakar yang mengenai kulit namanya luka bakar, pasti dia kan panas. Di dalam kulit panas itu dalam tanda petik akan mengendap, jadi seolah-olah kayak disimpan ya. Karena kulit itu kan terdiri dari jaringan ikat ya. Nah karena dia sudah masuk diserap di kulit, kalau di keep terlalu lama otomatis kalau di keep ya pasti akan merusak jaringan kan. Berarti perlu apa? Cooling. Cooling itu dengan jalan konduksi, dia lewat di atasnya sehingga panas itu akan berpindah pada air yang lewat di atasnya, sehingga dia kan harus mengalir. Sekarang kalau misalnya katakanlah dikasih odol dingin, soalnya kalau gosok gigi dingin karena itu ada aminnya. Luka yang terbuka, yang expose. Nah, luka itu kulit itu kan fungsinya sebagai proteksi, kan dia nggak punya proteksi lagi. Terus odol atau pasta gigi itu kimia. Sekarang iklannya aja yang giginya tadi kotor bisa bersih, yang kuning bisa jadi mengkilap lagi karena dia chemical. Sekarang kulit yang nggak punya proteksi dikasih itu, dia kan chemical, tentu lukanya pasti akan bertambah dalam. Begitu juga misalnya sabun colek, sabun itu alkali, suatu zat kimia ditaruh di kulit yang nggak ada proteksinya, ya pasti akan semakin rusak. Namanya panas harus diturunkan suhunya. Penurun suhunya apa? Ya air yang mengalir. Jadi logis gitu. Baik dokter, jadi memang kalau misalnya penanganan awal luka bakar baiknya diirigasi dulu aja ya dok ya, sama lebih dari 15 menit dengan air mengalir. Nah dok, kalau misalnya nih, apakah ada ciri-ciri atau bisa dibilang warning signs dok pada luka bakar anak yang mungkin perlu dibawa ke rumah sakit? Karena kan tadi dokter sempat bilang luka bakar yang luas dan dalam, misalnya kira-kira seberapa luas kah atau seberapa dalamnya, gimana cara mengukur dalamnya dok? Nah, prinsipnya udah deh, pokoknya kalau ada luka bakar cepat ketemu dokter, ya kan? Nah, masalahnya nanti dua nih, dia perlu diinfus apa enggak, gitu kan? Terjadi kehilangan cairan atau enggak, gitu kan? Nah, luasnya bisa dihitung
dari telapak tangan. Telapak tangan anak yang terkena itu tadi, satu telapak tangan itu 1%. Kalau dia perlu cairan pengganti, luasnya itu sekitar 10%. Harus diinfus, artinya dia perlu rawat inap. Nah, ya kadang-kadang kalau di bawah itu dia perlu rawat inap. Kalau misalnya sakit banget sehingga harus nggak obat yang diberikan harus lewat jalur intravena, harus lewat infus, mau nggak mau kan dia rawat. Ya mungkin semalam 2 malam sakitnya reda, dia bisa rawat jalan. Tuh. Jadi biar gimana pun juga, kalau buat saya pribadi ya tetap segera temui dokter, ya kan. Setelah di sana bisa berbagai kemungkinan bisa rawat jalan dengan nasihat ditutup balutan, nanti datang lagi sekian hari, kalau balutannya kotor nanti kesini nanti diganti, di rumah jangan begini jangan begitu, atau Bu ini terpaksa ke fasilitas yang lebih besar takutnya kehilangan cairan, kehilangan elektrolit sehingga harus diinfus. Jawabannya, kemungkinan jawaban itu seperti itu. Gitu. Jadi lebih baik tidak usah berspekulasi, ada luka bakar sebaiknya temui fasilitas kesehatan. Baik dok, jadi kalau misalnya ada luka bakar pada anak, sebaiknya parents dan teman-teman di luar sana menyarankan untuk mencari tenaga profesional ya dok ya, baik ke dokter atau misalnya kalau misalnya di daerah yang hanya ada puskesmas, nggak apa-apa ya dok ya, ke puskesmas dulu dok. Baik dok, nah kalau misalnya nih dok setelah konsultasi dengan dokter kemudian dirasa cukup aman untuk rawat jalan, kira-kira ada prinsip penanganan luka bakar nggak yang perlu diperhatikan oleh orang tua di rumah dok? Kemungkinan itu satu nyeri atau anak mungkin mengeluhkan panas, ya memang pastikan bahwa ada obat penurun panas sama paracetamol. Nyeri juga bisa diatasi dengan obat penurun panas tadi, paracetamol. Paracetamol sifatnya juga bisa turun panas, bisa mengurangi nyeri. Ya. Terus biasanya nggak ada pantangan ya untuk makan, minum, nggak ada. Kalau untuk penyembuhan pasca luka bakar yang bagus ya memang vitamin C, karena untuk regenerasi jaringan vitamin C hasilnya memang lebih baik. Jadi kalau balutan biasanya dokter akan menasihati nggak usah diapa-apain, nanti 2 hari lagi biar kita yang ganti. Jadi ikuti aja petunjuk dokter, pastikan bawa obat pulang untuk nyeri, untuk demam misalnya ada, terus makan minum nggak ada tantangan. Baik dok, jadi kalau untuk perawatan lukanya biasanya balik lagi aja ke dokter atau fasilitas kesehatan ya dok ya untuk penggantian perban, atau kalau misalnya udah dirasa bisa rawat luka terbuka itu ditentukan setelah konsultasi dengan dokter lagi ya dok. Baik dok. Nah kira-kira kalau untuk penanganan secara umum luka bakar pada anak dok, apakah ada perbedaan dok dengan penanganan luka bakar pada dewasa yang perlu diketahui orang tua gitu? Jadi kadang mungkin mereka menata laksana berdasarkan pengalaman pribadi di orang dewasa dok. Ya anak-anak itu bukan dewasa dalam bentuk kecil ya. Jelas kalau anak-anak ketebalan kulitnya pasti lebih tipis dibandingkan dewasa. Terus anak-anak itu lebih mudah sekali untuk kehilangan cairan, rentan terhadap infeksi karena memang daya tahan tubuh belum sebagus dewasa. Jadi ya itu secara umum bedanya. Tapi kalau penanganannya dia harus dapat cairan pengganti. Cairan pengganti itu tergantung luas dan berat badannya. Ya meskipun ada perbedaan sedikit tentang pemberian cairannya, dia anak-anak cenderung mendapat
glukosa dan elektrolit sedikit lebih banyak, terutama natrium nanti di cairan penggantinya. Sisanya hampir nggak ada bedanya, hampir ya perbedaan itu hanya tipis sekali sama dewasa, hanya beberapa hal tertentu aja. Dan luas luka bakar ada metode dewasa sama anak sedikit berbeda karena perluas permukaan tubuh anak-anak cenderung lebih besar daripada dewasa, terutama untuk daerah kepala leher. Jadi ada beberapa perhitungan yang agak berbeda, tapi secara umum in general datang kalau nanti menimbulkan shock atau dehidrasi, pasang infus cairan pengganti. Berikutnya wound care-nya juga ya sama in general ya, konvensional, modern dressing, operasi atau nggak operasi gitu. Baik dok, jadi memang anak itu bukan miniatur orang dewasa ya dok ya. Jadi kalau misalnya parents atau teman-teman di luar sana yang menemukan kasus luka bakar pada anak, sebaiknya dikonsultasikan ke expert di bidangnya. Karena memang anak kecil lebih rentan ya dok ya. Baik dok, nah kira-kira dok ada pesan gak nih kepada orang tua atau teman-teman di luar sana mengenai penanganan luka bakar pada anak dok? Ya. Satu, diwaspadai tempat kita bekerja, spot-spot yang bisa menimbulkan luka bakar. Paling gampang, colokan listrik. Nah, colokan listrik di bawah, anak-anak kadang-kadang punya rasa ingin tahu. Nah, dia suka memasukkan jarinya ke dalam sana. Nah, itu colokan-colokan listrik. Benda-benda yang mengantarkan arus listrik, hati-hati. Terus juga kalau kita bekerja ke dapur, kadang-kadang anak tuh ngikut di belakang. Kemudian anak-anak itu akan mengeksplor ruangan yang ada di situ. Kalau hal yang menarik perhatiannya, pasti dia akan coba pegang. Nah, biasa benda-benda panas yang ada di dapur dan juga di kamar mandi itu, yang daerah-daerah itu yang harus diwaspadai. Dengan P3K, air mengalir. Kalau susah memberikan air mengalir, misalnya mengenai baju, bajunya itu harus segera dibuka. Kalau perlu bajunya digunting, karena baju yang kena air panas atau benda panas akan menyimpan panas. Kemudian dia masuk, kan baju dipakai, nempel di kulit, akhirnya terjadi kontak luka bakar yang kontak. Nah, itu juga akhirnya jadi dalam. Jadi cepat dilepaskan, terus tutup aja dengan kain atau handuk yang bersih, bawa ke rumah sakit. Dah, kita tunggu instruksi dokter, penanganan dokter di rumah sakit tersebut. Baik dok, jadi memang kunci utamanya adalah menjaga agar lingkungan aman ya dok ya untuk anak-anak. Terutama di rumah dan tempat bermain anak-anak ya dok ya. Baik, kemudian kalau misalnya sampai kejadian luka bakar, yang penting irigasi dengan air mengalir dan bawa langsung ke fasilitas kesehatan terdekat. Iya, betul. Baik, nah kurang lebih parents dan teman-teman CCC begitu mengenai penanganan luka bakar pada anak. Semoga dengan sesi episode kali ini bersama Dr. Adit lebih jelas tentunya mengenai penanganan luka bakar pada anak dan dapat ditangani secara lebih dini dan lebih cepat ya dok ya? Iya. Baik, nah kalau begitu sampai sekian episode kali ini mengenai penanganan luka bakar anak. Kalau misalnya ada pertanyaan boleh chat di kolom komentar atau bisa DM ke Instagram kami CCC RSCM FKUI atau langsung ke Instagram Burn Unit RSCM ya dokter. Siap, kalau gitu sampai berjumpa di episode selanjutnya. Terima kasih Dokter Adit atas waktunya. Terima kasih Dokter Jessica dan selamat siang kepada teman-teman di CCC semua. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya.